Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kembali kita berjumpa dalam materi menganalisis unsur-unsur intrinsik novel. Kita telah belajar tempo hari anak-anak terkait dengan novel. Nah, sekarang kita belajar menganalisis apa dan bagaimana unsur-unsur intrinsik sebuah novel. Anak-anak, novel itu dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Hari ini kita membahas unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel adalah unsur pembangun sebuah novel yang melekat dan apabila kita cari dapat kita temui pada tubuh novel itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mencari unsur intrinsik novel, tidak perlu mencari di luar naskah novel tersebut. Nah, secara umum unsur intrinsik novel itu ada 5. Yang pertama, tokoh atau penokohan. Anak-anak, tokoh novel adalah nama orang atau nama apapun yang menjadi pelaku cerita dalam sebuah novel. Tokoh novel secara umum dibedakan menjadi 2. Ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh novel yang sering atau muncul diceritakan dalam cerita novel tersebut. Jadi dominan sekali unsur utama itu dalam perjalanan cerita sebuah novel. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini anak-anak tokoh yang jarang bahkan tidak pernah muncul dalam cerita, namun mempunyai kaitan erat dengan keberadaan tokoh utama. Tokoh tambahan ini mendukung, menyangga jalan cerita sebuah novel. Kemudian pembagian tokoh novel juga bisa dibedakan dari sisi perannya, bagaimana peran tokoh novel tersebut. Berdasarkan peran seorang tokoh dalam novel dibedakan menjadi ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang disukai, tokoh yang dikagumi oleh pembaca novel, karena mereka atau tokoh tersebut dalam cerita tersebut biasanya menjadi tokoh yang berkarakter baik, berkarakter santun, pemurah, penyayang, heroik, dan sebagainya. Sebaliknya, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disukai oleh pembaca dalam sebuah novel, karena tokoh-tokoh tersebut biasanya berperilaku atau berkarakter buruk, misalnya penjahat, pencuri, dan sebagainya. Berikutnya pembagian tokoh berdasarkan teknik penampilannya. Berdasarkan teknik penampilannya, tokoh cerita atau tokoh novel dibedakan menjadi 2 juga. Ada tokoh analitik, ada tokoh dramatik. Tokoh analitik dalam sebuah novel atau cerita itu anak-anak tokoh yang ketokohannya dideskripsikan secara eksplisit oleh pengarang. Jadi di situ disebutkan, misalnya tokoh si A itu berwajah tampan, berwajah cantik, berkelakuan baik, penyantun, penyayang, dan sebagainya. Tapi berbeda lagi dengan jenis tokoh dramatik. Tokoh dramatik anak-anak, tokoh ini tidak pernah digambarkan secara eksplisit oleh pengarangnya, hanya ditampilkan atau ditunjukkan melalui pola pikir, gaya bersikap, gaya berlaku dalam cerita novel itu. Itu terkait dengan tokoh novel anak. Berikutnya unsur intrinsik novel yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa yang membentuk cerita karena ada hubungan kausalistik. Secara garis besar anak-anak, alur dibedakan
menjadi tiga, yaitu ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur gabungan. Kita lanjutkan berikutnya. Unsur intrinsik yang ketiga dari sebuah novel adalah latar atau setting. Latar adalah gambaran sebuah tempat, waktu, atau kondisi sosial yang menggambarkan di mana atau bagaimana cerita itu berlangsung atau terjadi. Latar atau setting dibedakan menjadi tiga, yaitu ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar sosial. Latar tempat ada kaitannya dengan pertanyaan di mana cerita itu terjadi. Latar waktu berkaitan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi, sedangkan latar sosial berkaitan dengan pertanyaan bagaimana latar sosial yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi. Baik anak-anak, kita lanjutkan unsur intrinsik yang keempat. Unsur intrinsik yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang cerita dalam sebuah novel ini anak-anak dikaitkan dengan bagaimana gaya penceritaan seorang pengarang terhadap terjadinya atau terbitnya sebuah novel tersebut. Sudut pandang secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah seorang pengarang sekaligus menjadi tokoh dalam cerita itu. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti orang aku atau saya. Sedangkan sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini pengarang membuat cerita dengan gaya menceritakan beberapa tokoh cerita dan pengarang sebagai orang yang serba tahu. Biasanya dalam sudut pandang ini pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, ia, mereka, dan sebagainya. Berikutnya anak-anak, yang terakhir, unsur intrinsik novel yang kelima, yaitu tema. Tema adalah dasar pemikiran sebuah cerita. Jadi pokok cerita, atau dengan mudah bisa kita ajukan pertanyaan, bercerita tentang apa novel itu? Jawaban pertanyaan itulah yang namanya novel. Adapun novel dibedakan menjadi tema dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada tema utama atau tema mayor, ada tema turunan atau tema minor. Tema mayor adalah gagasan, dasar pemikiran yang menjadi pokok cerita utama dalam sebuah novel, dalam sebuah cerita novel. Sedangkan tokoh turunan hanya tokoh, maksud saya tema turunan atau tema minor adalah gagasan atau pemikiran tambahan atau turunan atau penyangga yang membantu terbentuknya sebuah cerita dalam sebuah novel. Anak-anak yang saya cintai, demikian materi terkait dengan unsur intrinsik novel. Semua materi yang telah tersampaikan ini tadi akan bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk menganalisis sebuah unsur intrinsik sebuah novel. Demikian, mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan bisa kalian pahami dan kalian bisa menganalisis unsur intrinsik sebuah novel dengan tepat, cermat, dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.